Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputro Siregar menegaskan akan menindak tegas jika ada oknum TNI yang terlibat. Pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Dan berikut ini pernyataan dari Kolonel Eko Syahputra. Ya baik, Kolonel Eko, sejauh mana proses penyidikan yang sudah berlangsung saat ini? Baik, kita sudah membentuk tim investigasi ini ya, dari Kodam 2 Sriwijaya, dalam hal ini terdiri dari polisi militer, Pomdam 2, staf intelijen Kodam, dan staf hukum Kodam 2 Sriwijaya. Dan saat ini juga di lapangan, kita sudah bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian melaksanakan kegiatan investigasi. Untuk keterkaitan yang tadi oknum diduga, lebih lanjut masih dalam proses penyelidikan. Seperti apa keterkaitannya, apakah ada ataupun tidaknya, dan lebih lanjut kami mohon waktu. Sementara itu keterangan yang bisa kami sampaikan. Ya baik, Kolonel Eko, apakah sudah ada barang bukti yang diamankan baik oleh pihak TNI maupun pihak Polri, Kolonel Eko? Baik, kami sampaikan, Mbak, di TKP sejauh ini memang ada beberapa temuan terkait dengan kegiatan judi sabung ayam ini, yang nanti mungkin besok hari lah dari tim investigasi akan menyampaikan lebih lanjut apa-apa saja yang ditemukan di TKP. Bisa saja mungkin seperti senjata tajam ataupun peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengadu ayam tersebut dan lain sebagainya. Untuk testimoni lebih lanjut nanti kita sampaikan berikutnya ya Mbak ya. Ya baik, Kolonel Eko, apakah sudah ada identitas pelaku penembakan? Apakah sudah ada yang diduga sebagai pelaku penembakan? Baik, sementara ini karena saya pun berlokasi saat ini masih berada di Palembang, sementara tim investigasi melaksanakan kegiatan di Lampung, kita hanya berkoordinasi, berkomunikasi melalui telepon sejauh ini, Bu. Untuk hal-hal siapa yang menjadi dugaan, sejauh ini masih dalam penyelidikan. Belum ada dari lapangan menyampaikan untuk oknum-oknum yang dimaksud. Demikian. Baik, Kolonel Eko, apakah benar bahwa pelaku menggunakan senjata SS1? Ini masih dalam proses penyelidikan, Pak. Nanti lebih lanjut. Seperti saya sampaikan tadi, saya juga masih menunggu hasil investigasi di lapangan yang berada di TKP. Karena saya sendiri pun saat ini masih berada di Palembang. Sementara itu keluarga korban, almarhum Ibtu Lusianto, Kapolsek Negara Batin menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap para pelaku penembakan kepada aparat penegak hukum. Ini kan sudah ada yang diamankan nih Bang. Dari keluarga sendiri gimana Bang? Hukumannya Hukuman seperti apa Bang? Ya itu nanti ya terserah sama yang di atas nanti kan. Mereka yang lebih tahu, kita juga nggak bisa ngambil putusan. Artinya pihak keluarga mengikuti prosedur hukum. Ya, mengikuti prosedur hukum, kita juga nggak bisa. Ya, namanya musibah kita juga nggak tahu ya. Yang penting kita minta seadil-adilnya aja. Bang, rencana habis otopsi jenazah akan dibawa kemana? Ke rumah Duka. beliau di Blitar. Oh, di Blitar. Rumah duka di Ya, Blitar. karena keluarga besar. Tak butuh waktu lama, petugas gabungan TNI Polri berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penembakan 3 polisi saat gerbek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Petugas Pom AD menjemput terduga pelaku Kopka BS, anggota Kodim 0427, di rumahnya di Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung.
Proses penangkapan terduga pelaku berlangsung tanpa perlawanan. Sementara satu terduga pelaku lainnya, Peltu LB, dikabarkan juga sudah menyerahkan diri ke Mapolres Waikanan. Kapolda Lampung menemui keluarga polisi yang gugur ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Polda Lampung berjanji membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya. Kapolda Lampung menemui keluarga korban polisi yang gugur ditembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Suasana haru terjadi dalam pertemuan tersebut. Isak tangis keluarga korban tak terbendung di hadapan Kapolda Lampung. Dalam kesempatan itu, Kapolda menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan ketiga anggota yang gugur akan diberikan penghormatan dengan menaikkan pangkat 1 tingkat. Rencananya Kapolda akan membentuk tim investigasi dan melakukan penyelidikan ke lokasi Korem Garuda Hitam Lampung dan Denpom AD untuk mengungkap pelaku penembakan. Melengkapi antara kami dengan Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya. Kemudian nanti Hujan deras pada Selasa malam, Kebonpala Jakarta Timur kembali terendam banjir. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Banjir kembali merendam permukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur setelah Selasa malam diguyur hujan deras. Ketinggian banjir mencapai 1 meter sehingga mengganggu aktivitas warga. Banjir berlangsung sejak Rabu dini hari dan genangan air setinggi 1 meter ini mengganggu aktivitas warga. Namun warga tetap bertahan di rumahnya. Tercatat ada 60 kakak terdampak banjir kali ini. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada minggu lalu sempat menawarkan warga untuk pindah ke rumah susun agar warga tidak terganggu dan resah. Setiap Jakarta diguyur hujan deras dan Kali Ciliwung meluap karena banjir kiriman dari Bogor hingga merendam permukiman warga. Mengingat kawasan Kebonpala ini tepat di bantaran Kali Ciliwung. Saat ini petugas terus memantau peningkatan air banjir di Kebonpala. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi. Selamat siang Indra, apakah banjir sudah mulai surut dan apakah kali ini warga mau untuk pindah ke rumah susun? Baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update situasi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur, yang mana dari hujan kemarin malam hingga pagi intensitas cukup tinggi Deta, dan ditambah dengan meluapnya Kali Ciliwung. Dengan ketinggian saat ini Deta dan juga pemirsa bahwa pantauan kami dari pukul 8 pagi ini hanya sekitar 1 meteran saja, namun hingga siang hari ini terus meningkat Deta dan juga pemirsa, bahwa pada saat ini ketinggian air sudah mencapai 2,5 meter Deta dan juga pemirsa, sehingga proses evakuasi mulai dilakukan. Tadi kami juga sempat memantau bahwa dari Samapta, Polda Metro Jaya sudah melakukan proses evakuasi dan disusul dengan tim pemadam kebakaran, yang mana mereka harus menyusuri banjir ini untuk menjemput para korban terdampak banjir, yang mana di RT 11 RT 013 ini paling dampak terparah Deta, sehingga evakuasi harus segera dilakukan dengan menggunakan kano dan juga tambang, dikarenakan mereka harus mengungsi ke area yang lebih tinggi Deta. Dikarenakan memang Deta dan juga pemirsa, memang setiap hujan deras dan maupun juga dari kiriman ini selalu membuat banjir area ini, yang mana minggu lalu benar sekali bahwa Wakil Gubernur Rano Karno sudah menginstruksikan warganya untuk bernegosiasi untuk tinggal di rumah susun, di rusun tepatnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun
hingga sampai saat ini warga masih sebagian memilih untuk tetap tinggal lantaran kebiasaan kehidupan untuk mencari rezeki mereka memang masih berada di sini Deta dan juga pemirsa, sehingga mereka tidak bisa berjauh-jauh dari area di Kebun Pala, Jakarta Timur ini. Dan memang hingga sampai saat ini Deta dan juga pemirsa terkait pengungsian, Deta dapat kami informasikan bahwa terkait pengungsian ini biasanya Kebun Pala ini akan dialokasikan di SDN 1, SDN 02, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Namun kegiatan belajar mengajar ini sudah berlangsung sehingga untuk saat ini pada banjir kali ini untuk pengungsian ini masih belum diadakan lantaran memang situasi terkini masih terbilang kondusif, yang mana masyarakat masih bisa sebagian melakukan aktivitas dan juga mereka juga masih bisa bertinggal di lantai 2 begitu, dan juga sebagian masyarakat berpindah untuk ke area yang lebih tinggi maupun juga berkunjung ke tetangga terdekat maupun juga keluarga terdekat yang area lebih tinggi, sehingga mereka merasa nyaman selama proses evakuasi maupun juga banjir yang masih menerjang di kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur ini, Deta. Terima kasih atas informasinya rekan Indra Setiabudi, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah pohon besar di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat tumbang dan menimpa 2 kendaraan yang sedang melintas. Proses evakuasi 2 korban tertimpa pohon berlangsung dramatis. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon besar di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat tumbang. Pohon tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Proses evakuasi berjalan dramatis. Besarnya pohon tumbang menyulitkan proses evakuasi. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi 2 korban dari 2 kendaraan yang berbeda. Keduanya luka ringan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, penanganan dalam penyelamatan tadi ada cukup dramatisir ya, karena memang si korban tersebut terjepit oleh pohon besar yang harus kita sanggah dulu. Pohon besar itu jangan sampai si korban akan mengalami cedera yang lebih parah lagi. Korban terdiri dari 2 laki-laki semua. Alhamdulillah sudah kita tangani dan dibawa ke Rumah Sakit Budi. Pohon tumbang yang menutupi 2 jalur membuat arus lintas dialihkan sementara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Richard Ainus melaporkan.